diberi kesempatan kepada Dr. Melki Malingkas, Sarjana SSMID sebagai ketua di Lembaga De La Salle, dan saudara Melki adalah lulusan dari Universitas Negeri Manado, lulusan keempat dari 65 lulusan. Dipersilakan dengan hormat. Terima kasih, selamat siang kita semua, Ibu Rektor, Ibu Direktur, dan Ibu Kaprodi. Menarik bahwa yang ada di hadapan kita ini 3 orang wanita luar biasa. Tepuk tangan untuk orang luar biasa ini. Dan teman-teman pemuji, Dewan Pemuji, dan teristimewa Promovendus Hendrik Saneba, dan para undangan dan keluarga yang hadir pada kesempatan ini. Saya mau bilang pertama-tama terima kasih atas kesempatan ini, dan saya sungguh bangga ada di tempat ini. Tahun 2018 saya berdiri di tempat itu, ya, di tempat itu disaksikan oleh, ini masih ada profesor-profesor yang saya kenal, teristimewa Profesor Ramis, ya, Profesor Moses, dan ini juga ada semua, ya. Pak Kame, Profesor Kame tidak ada sekarang, tapi digantikan oleh anaknya Pak, ya, Dr. Yosef Kami. Dan yang saya juga mau bilang bahwa apa yang saya terima di universitas ini itu sangat membantu saya, serve me to do more di luar sana, karena apa yang saya alami berhubungan dengan manajemen pendidikan itulah yang sekarang saya realisasikan dalam pekerjaan saya. Dan karena itu, dan lubuk hati yang terdalam, berterima kasih untuk Unima, untuk Universitas Manado ini. Nah, dan saya mesti mengapresiasi untuk Promovendus kita hari ini, Hendrik Saneba, karena mengangkat untuk saya tema yang sangat relevan, sangat menarik. Karena setiap kali berbicara tentang pendidikan itu selalu menarik, ya, long life education. Pendidikan itu selalu berlanjut, terus menerus. Bahkan mereka mengatakan sampai di kubur pun ini pendidikan itu berlanjut. Dan saudara Promovendus mengangkat tema tentang pendidikan, apalagi menyentuh soal yayasan. Ada 3 yayasan yang diangkat: Yayasan Pendidikan Uskupan Manado, Yayasan Pendidikan Don Bosco, dan Yayasan Suster-Suster YMY. Pertanyaan pertama saya, jumlah bilang saja sekolah-sekolah di bawah naungan dari ketiga yayasan ini ada berapa? Dalam data informatif yang saya kumpul, Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Manado memiliki jumlah sekolah TK dan PAUD 81 sekolah, SD 127 sekolah, SMP 39 sekolah, SMA SMK 17 sekolah, jumlah 264 sekolah yang tersebar di Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo. Gorontalo ada 2 sekolah, E3, TK, SD, dan SMP. Yayasan Frater Don Bosco, perwakilan Manado dan Tomohon, TK dan PAUD 2 sekolah, SD 2 sekolah, SMP 2 sekolah, dan SMA 1 sekolah. Jumlah 7 sekolah, dan yayasan didukung oleh 1 asrama putra dan putri di kota Tomohon. Ketiga, Yayasan Joseph YMY yang sekarang berganti nama Yayasan Joseph SAN, 1 dan 1 jiwa, 1 dan 1 jiwa, 1 sejiwa, sesaat sejiwa. Jadi dia sudah berganti. Dan untuk penelitian masih Yayasan Joseph YMY. Beberapa waktu dia berganti nama Yayasan Joseph SAN. Perwakilan Sulawesi Utara, TK PAUD 4 sekolah, SD 5 sekolah, SMP 4 sekolah, SMA SMK 2 sekolah, dan SLBC 1 sekolah. Jumlah
sekolah yang tersebar di Provinsi Sulawesi Utara dan 2-3 sekolah di Provinsi Maluku Utara, 1 perwakilan Sulawesi Utara. Didukung oleh 3 asrama putra dan putri di Tomohon dan di Manado. Demikian. Oke, terima kasih. Kalau saya menjumlahkan sekolah-sekolah di bawah naungan 3 yayasan ini ada 287. Ini jumlah yang tidak kecil, jumlah yang besar. Dan karena itu saya sangka punya pengaruh besar, peranan besar dalam memajukan pendidikan bukan saja di Kuskupan Manado dan di sekitarnya, tapi juga menjadi sumbangan bagi masyarakat ya yang ada di Sulawesi Utara pun beberapa provinsi yang lainnya. Nah, saya mau bertanya lanjut, apa yang menjadi kontribusi dari ketiga yayasan ini dalam mengelola sekolah-sekolah atau pendidikan untuk pengembangan dan saja pendidikan dan edukasi yang ada di Kuskupan Manado? Terima kasih. Dalam temuan penelitian yang juga sudah kami tulis dalam disertasi, khususnya dalam konteks koordinasi kebijakan dan koordinasi implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan Katolik di Kuskupan Manado, ketiga yayasan dan bahkan ada 1 yayasan lagi, Yayasan Setia Bakti di Kota Mobagu dan Amoran, itu juga yayasan persekolahan Katolik, selalu berkomunikasi dan bekerja sama merumuskan konsep-konsep strategis dan praktis pengembangan dan pelayanan pendidikan Katolik dan pelaksanaannya yang relevan selaras dengan tuntutan perkembangan dunia pendidikan atau dunia persekolahan dewasa ini. Misalnya, Pertemuan Nasional Majelis Nasional Pendidikan Katolik itu selalu para pimpinan yayasan dilibatkan dan terlibat tadi. Musyawarah kerja Majelis Pendidikan Katolik di tingkat keuskupan ataupun seregiomam. Regiomam itu Makassar, Ambon dan Manado. Para petugas ya, para pimpinan itu selalu berkomunikasi, berapat di sana. Adanya pertemuan rutin terjadwal para pimpinan yayasan dan antar organ yayasan. Adanya pertemuan berkala berjenjang pada tingkatan sekolah masing-masing pada tingkatan keuskupan, MKSK tingkat SD, TK, SD, SMP dan SMA SMK. Pertemuan tematis ulangan umum bersama KKG dan MPMP Pendidikan Agama Katolik, kalender pendidikan bersama yayasan-yayasan persekolahan Katolik. Yayasan atau sekolah-sekolah Katolik selalu mau mengikuti, hadir dan terlibat aktif dalam berbagai program dan gerakan pendidikan persekolahan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, Kementerian Pendidikan Nasional dan pemerintah daerah, Dinas Pendidikan Daerah dan kabupaten kota. Pendidikan latihan dan pengembangan SDM guru, tenaga-tenaga kependidikan secara berkala dilakukan. Adanya program akreditasi sekolah yang sesuai dengan dan selaras dengan tuntutan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan. Oke, saya langsung potong. Ternyata memang sangat besar kontribusi dari ketiga yayasan ini untuk pengembangan pendidikan di Sulawesi Utara dan di sekitarnya, dan juga sangat membantu untuk pendidikan yang menjadi misalnya cita-cita dari pemerintah Indonesia. Begitu, cukup dan terima kasih.